pembahasan yang kita akan bahas seputar keajaiban kurma. Seputar keajaiban buah kurma. Tentu kurma ini bukan buah sembarang, apalagi kurma tertentu yang disebut dengan ajwa, di mana Nabi SAW sampai mengatakan al-ajwatu minal jannah. Jadi kurma ajwa itu dulu asalnya dari sorga. Wahiyya shifa'un minas sum, kata Rasul, dan dia bisa menjadi obat dari racun. Artinya ketika Nabi SAW mengatakan bahwa ajwa itu berasal dari sorga, maksudnya asal daripada kurma pertama yang ada di bumi ini. Karena makhluk-makhluk sorga yang diturunkan ke dunia ini macam-macam. Ada Hajar Aswad. Hajar Aswad itu dari sorga. Dulunya warnanya putih bersih dan bersinar, tapi karena dosa-dosa anak Adam sehingga menjadi hitam, maka disebut Hajar Aswad, batu hitam. Kemudian Maqam Ibrahim. Kalau Maqam Ibrahim itu dibuka, maka di situ ada yakut. Ada batu dari yakut dan itu dari sorga. Di situ ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Termasuk juga sungai Nil dan Efrat. Air yang pertama yang memenuhi sungai Nil dan Efrat itu dari sorga. Kalau sekarang ya bukan, maksudnya asalnya. Termasuk juga kurma. Kurma ajwa ini dari sorga asalnya. Ya kalau sekarang ya bukan dari sorga lagi, karena sudah biji-bijinya juga sudah banyak dan dikembangkan. Samalah istilah Adam itu dari tanah kan itu, tapi kan turunannya bukan dari tanah. Kalau badan kita kemudian diiris pisau kan nggak keluar tanah, keluar darah kan itu ya. Jadi maksudnya di sini asalnya. Maka malam ini kita akan mencoba menggali tentang rahasia di balik kurma ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut 22 kali kurma itu. Salah satunya disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 10 dan 11. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan huwallazi anzala minas sama'i ma lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun yumbitu lakum bihi zar'ah waz zaitun wan nahil. Wan nakhil artinya kurma, wal a'nab wa min kulli thamarat inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Dialah yang telah menurunkan hujan dari langit. Untuk siapa? Untuk kalian. Sebagiannya menjadi minuman, sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat-tempat tumbuhnya kamu mengembangkan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan hujan itu tanaman-tanaman seperti zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kuasa Allah bagi kaum yang mau berfikir. Di sini Allah sebutkan kalimat nakhil, kurma. Kemudian juga dalam surah Maryam ketika menceritakan tentang kelahiran Isa bin Maryam, bagaimana Maryam ketika itu sedang bersandar di pohon kurma kan itu. Kemudian Allah memerintahkan untuk menggoyang pohon itu. Maka berjatuhanlah kurma-kurma rutab, kurma-kurma basah itu. Maka Allah mengatakan fakuli washrabi wa qarri ainan fa imma tarayanna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman fala ukallimal yauma insiya.
maka makanlah, maksudnya makan dari kurma yang jatuh itu. Yang Allah mengatakan tusakit aliki rutoban janiya, maka akan berguguran kurma-kurma basah itu. Maka Allah mengatakan makan, kemudian minum dan bersenang hatilah dengan makanan dan minuman itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Yasin 34, wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah sebuah riwayat atau beberapa riwayat, nanti kita akan bentangkan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha bi sab'i tamarati ajwa lam yadurruhu dzalika al-yawma summun wala sihrun. Barang siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka pada hari itu dia tidak akan terkena racun dan tidak mungkin tersentuh sihir. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Bukhari, man istabaha kulla yaumi tamarati ajwa lam yadurruhu summun wala sihrun dzalikal yauma ila laili. Barang siapa di pagi hari dia mengkonsumsi beberapa kurma ajwa, maka tidak akan tersentuh racun, begitu juga sihir, mulai dari hari itu sampai malam hari. Dan dalam riwayat, man akala sab'a tamaratin mimma baina labataiha hina yusbih lam yadurruhu summun hatta yumsi. Maka barang siapa yang memakan 7 kurma dari kurma-kurma Madinah sampai waktu pagi, maka di waktu pagi maka dia tidak akan terkena racun sampai waktu sore. Dan banyak riwayat-riwayat soal keampuhan dan keajaiban makan kurma ajwa ini. Pertanyaan pun muncul, apakah mesti kurma ajwa? Maksudnya kurma ajwa itu kurma yang tumbuh di kota Madinah. Jadi kurma ini hanya ada di Madinah saja dan tidak tumbuh di daerah-daerah lain. Di Mekah tidak tumbuh, apalagi di Yaman, di Syam, di Irak, di Iran tidak ada. Ajwa itu hanya di kota Madinah. Kenapa? Karena kurma ini menjadi berkah karena doa Nabi. Jadi Nabi yang mendoakan keberkahan kurma itu, sebagaimana Ibrahim mendoakan makanan penduduk Mekah, maksudnya kambing, daging kambing. Maka Nabi SAW mendoakan keberkahan makanan penduduk Madinah. Jadi kalau makanan penduduk Mekah yang mendoakan berkah siapa? Nabi Ibrahim. Ketika dia bertamu kepada salah satu ataupun kepada istri Ismail yang kedua setelah mentalak istrinya yang pertama, maka Ibrahim alaihi salatu wasallam dijamu oleh istrinya, diberikan daging kambing dan air zam-zam. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam kemudian mendoakan makanan itu, dan Ibrahim mengatakan, Allahumma barik fi ta'amikum wa syarabikum. Ya Allah, semoga engkau berkahi makanannya, maksudnya daging kambingnya itu, dan juga air zam-zamnya. Makanya sejak itu daging-daging kambing di kota Mekah itu berkah. Orang Mekah walaupun makan kambing sehari 5 kali nggak ada kolesterol, nggak ada darah tinggi, nggak kayak kita. Coba antum beli kambing di Temiang situ, sebulan aja 3 kali sehari, pagi siang sore, pagi siang sore. Apa nggak tumbang tuh bulan depan? Naik semuanya, darahnya naik, kolesterolnya naik, semua naik. Ya, belakangan karena kambing yang ngambil dari Tamiang, kita pula diantar ke Tamiang. Gitu. Ya, ke kuburan Tamiang sana. Lah Nabi mendoakan penduduk Madinah.
Maksudnya mendoakan makanan mereka, karena orang Madinah kan mengkonsumsi kurma. Makanya jadi berkah kurma Madinah itu karena doanya Nabi yang disebut dengan kurma ajwa. Ya memang kurma itu banyak macamnya lah. Salah satunya ada kurma ajwa, kurma Madinah tuh. Lah apakah hanya kurma ajwa saja yang kalau kita makan di pagi hari kita tidak akan terkena sihir, kita tidak akan terkena racun sampai malam hari? Ataukah semua kurma bisa kita makan dan khasiatnya sama? Itu yang jadi pertanyaan. Di sini menjadi khilaf para ulama. Saya akan sebutkan khilafnya. Sebagian para ulama mereka mengatakan bahwa seperti yang dikatakan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Dia mengatakan zahirul ahadits khususiyatu ajwatil madinati bidaf'is summi wa ibtalis sihri. Kata Imam Qurtubi rahimahullahu taala, kalau melihat zahir hadis, maksudnya lahiriah hadis yang kita pahami, seolah-olah Nabi SAW hanya menghususkan kepada kurma ajwa Madinah saja. Karena riwayat-riwayatnya kan bercerita masalah ajwa yang bisa menolak racun dan sihir itu. Beliau mengatakan seperti itu. Tetapi kata beliau, lakin qad qala ulama'un akharun, tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan, illam yajid tamran min tamaratil madinati, kalau memang kita tidak mendapatkan kurma ajwa, nggak ada kan, memang agak sulit kan itu ya, dapatinya sulit juga, harus pesan sama orang umroh atau haji yang ke sana kan. Kalaupun kita beli mahal pula ajwa itu di sini. Ya, kata beliau, falyastakhdim min ayyi tamrin indahu. Maka boleh semua kurma yang jelas dia kurma itu bisa manfaatnya sama. Kurma apa saja, yang penting dia kurma. Ya, jangan kurma Jawa. Kalau kurma Jawa itu dari gula. Dia bukan dari pohon dia. Itu namanya cermai, itu apa itu, buah cermai yang kayak kurma itu kan. Nah, itu bukan itu. Maksudnya ya kurma, ma'ruf lah kurma kan itu ya. Maka kata beliau boleh semua kurma bisa dimakan. Dalilnya adalah hamlan lil muqayyadi 'alal mutlaq. Membawa dalil yang terikat kepada yang mutlak. Karena masalahnya tidak ada, kita mau cari ajwa agak sulit, cemana pula kan itu. Maka dibolehkan kita mengambil kurma apapun, itu manfaatnya sama, kata Imam Qurtubi. Dan senada juga dikatakan atau difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fatawa Nur ala Darbi. Apa kata Syekh Utsaimin? Wa kana syekhuna, adalah syekh kami, guru kami, Ibnu Sa'di, ma'ruf ya, Syekh Sa'di pengarang kitab tafsir Kalimur Rahman itu gurunya Syekh Utsaimin, berpendapat yara anna dzalika ala sabili tamtsil. Adapun hadis yang menghususkan dengan kurma ajwa itu, maksudnya Rasul tidak memaksudkan ajwa, bukan, tetapi hanya memberi contoh. Bahwa di antara sekian kurma itu contohnya ajwa gitu maksudnya. Bukan maksudnya itu hanya kurma ajwa, yang lain tidak. Enggak, bukan begitu maksud hadis itu. Kata Syekh Utsaimin mengambil perkataan gurunya, maksudnya Rasul ketika menyebutkan ajwa itu ala sabili tamtsil, hanya sekedar memberikan contoh. Semua kurma sama manfaatnya, tapi contohnya adalah ajwa gitu maksudnya. Kemudian beliau mengatakan wa annal maqsud at-tamru mutlaqo, yang dimaksud hadis itu adalah kurma secara mutlak, secara umum. Bahwa kalau kita mengkonsumsi kurma apapun di pagi hari 7 butir dengan diniatkan untuk menghilangkan atau menolak racun dan sihir, maka manfaatnya sama dengan ajwa. Dan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, wa yurja an yanfa Allahu bidzalika tamar kullahu, dan diharapkan Allah memberikan manfaat kepada hadis itu, maksudnya kurma secara umum. Walaupun kata beliau secara nas memang ditunjukkan kepada kurma Madinah, kurma tamar maksudnya, tetapi beliau mengatakan wa yurja annallaha yanfa bi baqiyati tamri. Tapi saya mengharap, kata Syekh bin Baz, bahwa manfaat itu bukan hanya sekedar kurma Madinah saja, tapi semua kurma. Dari sini kita tahu terjadi khilaf ulama kan. Ada yang mengatakan menghususkan kurma ajwa itu kalau kita dapat. Kalau memang kita bisa beli
atau bisa pesan pakai kurma ajwa, alhamdulillah kan berdasarkan nas hadis jelas gitu ya. Tapi kalau seandainya tidak dapat, macam mana caranya? Ya sementara yang datang ke kita ini kurma-kurma yang ma'ruf, apalagi kalau sudah bulan Ramadan kan banyak tuh kurma tuh kan itu. Lah, maka kalau kita melihat fatwa atau perkataan Syekh Utsaimin, kemudian juga Syekh bin Bas dan sebelumnya Al-Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya mengatakan bahwa kalau kita tidak mendapatkan kurma ajwa, maka boleh kurma-kurma yang lainnya. Itu sama manfaatnya. Ya, wallahu alam. Karena di sini kita tahu bahwa kurma ini adalah salah satu makanan kesukaan Nabi. Jadi kurma itu adalah makanan kesukaan Nabi. Bahkan sepanjang hidup Nabi SAW itu paling banyak makan kurma. Kita tahu bahwa Nabi SAW itu kan mengkafil makanan yang dimakan Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ini adalah orang-orang miskin yang tinggal di Masjid Nabawi. Mereka bermulazamah dengan Nabi SAW dan mereka diberi makan sama keluarga Nabi, istri-istri Nabi. Lah kehidupan Nabi kita tahu pas-pasan. Ya terkadang ada makanan enak, terkadang tidak. Tapi kebanyakan hari-harinya mereka makan kurma. Sampai akhirnya pernah juga mereka protes dan mengatakan pagi siang kurma, perut kami terbakar gara-gara kurma. Karena gak ada makanan yang lainnya kan itu. Tapi Nabi SAW kemudian memberikan wejangan tentang disuruh sabar. Ya, bahwa apa yang mereka makan juga apa yang dimakan Nabi. Jadi Nabi itu memakan apa yang dimakan para sahabatnya. Ya, dan kurma itu memang kesenangan Nabi SAW. Bahkan kalau kita melihat hadis-hadis tentang masalah kurma ini, kita tahu bahwa kurma ini juga disunnahkan oleh Nabi SAW itu dimakan ketika menjelang berbuka kan. Menjelang berbuka itu kita disunahkan memakan kurma tuh. Yang pertama kali kan makan kurma dulu, baru kolak kan gitu. Kalau kita kolak dulu baru kurma. Kadang-kadang nggak mau kurma ya kolak langsung, kalau bisa goreng bakwan kan itu. Padahal sunnah itu ndak gitu. Ya, disunnahkan kita itu makan tamar dulu, kurma dulu. Ya, karena itu untuk supaya sehat pencernaan kita kan itu ya. Baru kemudian makanan berat. Artinya sampai disunahkan ketika berbuka itu makan kurma ini memang menunjukkan bahwa kurma itu banyak khasiatnya. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan ni'mas sahur al-mu'min at-tamru. Sebaik-baiknya sahur seorang mukmin itu adalah dengan kurma. Jadi dia makanan pembuka puasa dan juga makanan sahur. Ya. Dan kalau orang makan kurma itu tidak mudah lapar dia. Ya. Tapi jangan satu butir, yang banyak lah satu satu gantang gitu, sampai kenyang kan itu. Artinya bahwa digunakan untuk berbuka puasa, digunakan untuk sahur sama Nabi, bahkan dikatakan sebaik-baik makanan lagi. Ya. Bahkan juga disunnahkan sebelum keluar untuk melaksanakan sholat Id. Kan kalau Idul Adha disunahkan jangan makan kecuali setelah sholat kan. Tapi kalau Idul Fitri makan dulu baru keluar sholat, untuk menunjukkan bahwa kita tidak puasa di hari itu. Makanya Fitri itu artinya kembali buka. Jadi sebelum Idul Fitri kita makan, menunjukkan kita tidak puasa. Karena puasa di Idul Fitri tidak boleh ya. Makanya disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kulahunna witran. Nabi SAW kalau sebelum berangkat salat Idul Fitri, maka beliau memakan kurma dan juga istri-istrinya dengan jumlah yang ganjil. Dengan jumlah yang ganjil maksudnya 3, kalau kurang yang 5, kalau kurang ya 7 gitu ya. Pokoknya jumlah ganjil. Karena Allah itu suka yang ganjil-ganjil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga dijelaskan
di dalam beberapa hadis, seperti hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, baitun la tamra fihi jia'u ahli." Jia'un ahlahu atau jia'un ahluhu. Ya Aisyah, baitun la tamra fihi jia'un ahluhu au ja'a ahluhu. Wahai Aisyah, rumah manapun kalau tidak ada kurma maka kelaparan tuh orang-orang yang di dalamnya. Karena kurma ini bisa disimpan bertahun-tahun, ikhwan. Dia bisa disimpan bertahun-tahun, dia awet gitu kan. Makanya di akhir zaman itu sampai-sampai Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengumpulkan kurma kan, karena kurma ini bisa disimpan masalahnya. Kalau beras disimpan ini berkutu lama-lama kan, lama-lama rusak kan. Kalau kurma tidak. Itulah keajaibannya pohon kurma, buah kurma itu bisa disimpan lama dan tidak ada masalah. Ya, kalau buah-buahan yang lain jeruk seminggu saja sudah busuk kan itu ya, nggak bisa dimakan. Kalau kurma tidak, karena ini keajaiban buah kurma ini. Bahkan ada sebuah riwayat dari Sunan Abi Dawud, diceritakan dari Mujahid dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Dia mengatakan, "Maridtu maradan." Satu hari aku sakit, kata Sa'ad. Atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul kemudian datang kepada aku, ya'uduni, mengunjungiku. Fa wada'a yadahu baina thadyi hatta wajadtu baradaha ala fuadi. Kemudian Nabi SAW letakkan tangannya di atas kedua dadaku sehingga aku merasakan dinginnya tangan Nabi. Faqala, maka kemudian beliau berkata, "Innaka rajulun maf'udun, i'til Harith ibn Kaldah akhan Thaqif fa innahu rajulun yatatayyab falyakhudh sab'ata maratin min ajwa al-Madinah fal yuja'ahunna binawahunna thumma liyaludakka bihinna." Apa kata beliau? Beliau berkata, datangkanlah kepada Harith ibn Kaldah, saudara Thaqif, karena ia adalah pakar pengobatan. Suruhlah dia mengambil 7 butir kurma ajwa Madinah, kemudian tumbuklah dengan biji-bijinya, lalu minumkan pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya ketika Sa'ad minum, sembuh dia. Nah, dari sini menunjukkan apa? Kurma ini jadi obat kan itu. Kalau seandainya seseorang sakit, tidak ada biaya untuk ke dokter kan gitu ya, apa salahnya kita gunakan kurma kan? Dengan ditumbuknya kurma itu kemudian dijadikan minuman, kemudian diminum dengan niat pengobatan. Karena ini hadisnya ada, riwayatnya ada gitu. Nabi SAW menyuruh itu. Kan pengobatan di macam-macam. Ya, pengobatan dalam Islam itu maksudnya yang jelas-jelas ada dalilnya lah, seperti ruqyah, kemudian bekam, kemudian minum minyak zaitun, macam-macam kan gitu ya, air zam-zam lah, termasuk juga kurma. Tetapi yang ingin saya fokuskan masalah keajaiban kurma ini adalah hadis Nabi SAW yang tadi saya baca, bahwa siapa yang memakan kurma 7 butir di pagi hari, maka dia tidak akan tersentuh sihir. Ini keajaibannya. Bicara soal sihir, ikhwan, sihir ini kan macam-macamnya banyak. Kalau kita menilik kepada surah Al-Baqarah tentang kisah asal muasal sihir itu, di dalam surah Al-Baqarah disebutkan 2 macam saja, walaupun sihir itu banyak macamnya, tapi di situ disebutkan 2 macam kan. Dan itu yang paling banyak di masyarakat. Pertama sihrus sarfi, yang kedua sihrul atfi. Pertama sihrus sarfi artinya sihir yang bisa memisahkan keluarga. Seperti suami istri bercerai, suami istri bertengkar terus saja nggak ada damainya. Ini kalau suami istri bertengkar terus nggak ada damainya, itu salah satunya kena sihir atau dua-duanya kena sihir itu. Nanti damai sebentar, tengkarnya lama. Nanti damai lagi, bertengkar lagi, ya itu keluarga kena sihir itu.
Ya bertengkar sekali-kali ya wajar kan. Loh, kalau banyak bertengkar dibandingkan damainya, ini kan kena sihir orang tuh. Atau mungkin bertengkar anak dengan orang tua, bertengkar saudara dengan saudara yang lainnya, susah akurnya. Atau orang tua dengan anaknya, sampai kemudian tingkat mendoli, memutus silaturahim dan yang lainnya. Itu diantara tanda-tandanya tuh. Namanya sihru as-sarfi namanya. Nah, ini bisa terjadi. Suami mandang istrinya kayak setan gitu ya. Istri pula mandang suaminya kayak iblis. Sama-sama, satunya kayak setan, satunya kayak iblis kan itu. Udah nggak ini. Kayaknya dingin saja suami sama istri atau sebaliknya. Ini jangan-jangan salah satunya kena sihir atau dua-duanya. Karena itu disebut sihrus sarfi namanya. Atau sebaliknya, sihrul atfi. Ya, sihir al-mahabbah, kecintaan, atau bahasa kita pelet kan gitu ya. Mungkin seorang suami supaya istrinya lengket kayak perangko gitu kan, datang ke dukun atau sebaliknya. Atau mungkin karyawannya nyihir bosnya supaya bosnya sayang dengan dia. Atau mungkin menjilat atasannya dan begitu sudah datang ke dukun supaya tidak dipecat dan dianak emaskan dan begitu seterusnya. Itu namanya sihru al-atfi namanya. Lah, sebenarnya seorang suami cinta dengan istri, istri cinta dengan suami, ini tabiat, memang harus begitu kan. Tapi maksudnya kecintaan yang berlebihan yang sampai tingkat mendolimi. Karena cintanya istri kepada suami atau sebaliknya akhirnya memutus silaturahim keluarganya. Nurut saja. Ya, walaupun harus memutus silaturahim dengan orang tuanya, zalim kepada anak-anaknya dan begitu seterusnya. Ini sudah melampau ini. Jangan-jangan kena sihir tuh. Ya. Lah, sihir-sihir yang seperti ini nih, ini berlaku di masyarakat. Karena sihir ini kalau dalam dunia perdukunan itu seburuk-buruknya dunia perdukunan. Kalau arraf atau kahin yang tukang ramal-ramal tuh, apalagi sekarang kan banyak orang meramal nih dengan adanya perang Palestina dengan Israel kan itu kan. Oh, banyak nih para peramal kan. Munculnya Imam Mahdi, Dajjal sudah muncul kan itu. Ntar lagi kiamat, perang Armageddon, macam-macam kan itu ya. Ini perkara gaib, ikhwan. Enggak usah diramalkan. Itu pasti terjadi. Kapan terjadinya wallahu a'lam. Rasul enggak menyebutkan waktunya, tanggal, bulannya. Tetapi kita yakin itu kan terjadi. Enggak perlu dicocok logika, enggak perlu. Ya, ngapain diramal-ramalkan seperti itu? Semua akan terjadi dan pasti terjadi. Kita yakin karena semua riwayatnya sahih. Tapi kapan terjadinya wallahu alam. Jangan suka memprediksi. Ya, karena perkara-perkara gaib itu tidak bisa kita singkap. Cukuplah Allah yang tahu. Kita cukup meyakini. Karena orang-orang yang prediksi kiamat ini sudah dari zaman ke zaman, tapi nggak akan terjadi kan. Udah dapat waktunya tak kiamat, tak jadi kiamatnya. Itu disebut arraf namanya ya. Meramalkan sesuatu disebut arraf. Lah, sihir ini beda dengan arraf. Sihir ini tidak meramal-ramal dia. Baik meramal perkara yang sudah berlalu atau perkara yang akan datang. Sihir nggak ada urusan dengan itu. Itu disebut peramal. Sihir ini dia tugasnya nyakiti orang aja dia. Bisa orang itu disihir sampai lumpuh, bisa sakit berkepanjangan, bisa sampai mengalami kematian. Ya. Jadi sihir ini seburuk-buruknya dunia perdukunan. Karena ini kezaliman kalau sihir ini. Kezaliman dan kekufuran, bahkan kesyirikan. Karena bekerja sama dengan setan masalahnya. Bekerja sama dengan jin yang jahat dan iblis gitu ya. Artinya sihir ini sesuatu yang nyata, jangan diingkari. Ada sihir itu. Makanya dalam Al-Quran sendiri kita disuruh berlindung dari sihir kan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqa wa min syarri naffatsati fil uqad kan, dari tiupan-tiupan kepada buhul dari wanita-wanita penyihir. Artinya Quran menyebutkan tentang adanya sihir. Dan sihir ini kan modelnya ada yang digantung, ya, ada yang dimakan, ada yang diminum, ada yang dipendam, ada yang dihanyutkan, macam-macam sihir itu. Ada yang menggunakan buhul, dan itu seburuk-buruknya sihir kalau menggunakan buhul itu. Buhul ini macam-macam, bisa menggunakan kain, darah haid dengan
berbagai macam jarum-jarumnya, beling-belingnya, atau dengan tanah kuburan, macam-macam lah buhul itu kan. Namanya setan kan itu ya. Tapi ada juga yang nggak pakai buhul. Artinya kita yakin sihir itu ada. Lah kalau sudah terjadi gejala-gejala seperti yang saya sebutkan, alamat-alamat sihir itu, lah salah satu pengobatannya dengan cara apa? Dengan cara memakan kurma tadi. Ya, coba ibu tuh kalau suami suka marah-marah, ya kena sihir pula. Kasih 7 butir kurma, suruh makan dia pagi-pagi. Bang, makanlah itu pagi-pagi itu, biar hilang marah-marahnya tuh. Kok masih marah-marah lagi sampai sore, kasih lagi sorenya tuh. Sampai kenyang pakai kurma. Tapi harus diniatkan, karena innamal a'malu biniat. Kalau niatnya hanya untuk kenyang-kenyang saja, ya untuk kenyang saja dia, nggak ada manfaat ke sihirnya kan. Maksudnya segala sesuatu harus diniatkan. Sama dengan orang meruqyah. Kalau kita baca Quran saja nggak ada niatnya, ya kita dapat pahala saja. Setiap satu hurufnya 10 pahala. Tetapi kalau kita baca plus dapat pahala, plus juga dapat pengobatan dengan cara apa? Bertawasul, meniatkan bahwa bacaan-bacaan Quran ini bisa digunakan untuk ruqyah. Sama juga ketika kita memakan kurma tadi. Ya, ketika kita tidak ada kurma ajwa nggak masalah. Ya, pakai kurma-kurma yang lainnya juga bisa. Kita bisa, dan itu bentuk apa namanya perlindungan sebenarnya. Tidak harus nunggu kena sihir dulu baru makan kurma, tidak. Kita bisa konsumsi tiap hari. Ya, beli kurma lah 1 karung di rumah tuh. Kan kurma apalagi Ramadan kan banyak tuh dibuang-buang. Ambil aja lah, taruh di rumah. Kalau orang tidak tahu keutamaannya biasanya malas makan. Tapi kalau orang tahu keutamaannya biasanya rajin makan. Makanya kalau pas banyak-banyaknya kurma itu kumpulin aja di rumah. Nah itu bisa kita konsumsi setiap pagi 7 butir dengan niat kesembuhan, terhindar dari sihir, terhindar dari racun. Kita kan tidak tahu, ya boleh jadi kita tersengat apa kan itu ya. Entah tersengat kalajengking, tersengat nyamuk, tersengat semut, apalah binatang-binatang yang beracun, kita tidak tahu. Maka di sini dengan memakan kurma itu bisa terhindar dari itu tuh. Lebih daripada itu terhindar dari sihir lagi. Dan sihir ini salah satu cabangnya adalah orang yang hasad. Ya, orang yang hasad di sekeliling kita itu. Tidak mesti orang datang ke dukun untuk menyihir kita itu. Karena orang yang hasad itu di matanya ada sihir tuh, yang disebut dengan penyakit ain, namanya penyakit mata. Makanya Rasulullah SAW itu berlindung dari penyakit mata orang hasad. Dan kebanyakan orang meninggal ini gara-gara penyakit ain. Ya, kebanyakan orang meninggal itu rata-rata karena terkena penyakit ain. Karena pandangan orang yang hasad itu biasanya menjadikan penyakit bagi kita itu. Macam-macam penyakit ada jadinya. Lah orang yang hasad kan tidak tahu di depan kita, di belakang kita, samping kiri kanan. Umpamanya kita tinggal di sini nih. Kita kan di depan ada rumah, di belakang ada rumah, kiri kanan ada rumah. Yang hasad dengan kita tidak tahu loh. Mana satu, apakah yang belakang kah, yang depan, dan kita nggak boleh suudon juga. Ya, kita nggak boleh suudon. Nampak tuh yang sebelah sana hasad, kenapa? Tak tahu, tak pernah ketawa. Bukan ketawa itu bukan karena hasad, itu karena ketawa, bukan. Kita tidak boleh suudon juga. Tapi yang jelas di sekeliling kita itu pasti ada orang hasad. Nggak mungkin beda. Mungkin di pengajian, mungkin di pekerjaan, ya mungkin bertetangga. Namanya orang hasad itu pasti di mana-mana. Makanya kemudian hasad ini kalau dimiliki orang baik jadi baik. Tapi kalau hasad kalau dikelola orang jahat itu jadi jahat, dan bisa mengakibatkan sihir ain namanya. Sihir mata. Makanya kita lihat kalau umpamanya ada acara keluarga umpamanya kan, entah walimatul arus, entah akekah, pokoknya yang sifatnya ngundang orang lah. Ketika ramai orang biasa-biasa saja keluarga itu, tidak ada masalah, cekakak cekiki, ketawa ketiwi, berguyon sana berguyon sini. Ketika tamunya mulai hilang satu, tiba-tiba bertengkar pula. Loh, tadi ketawa-ketawa ada tamu, ketika hilang tamu pula bertengkar. Jangan-jangan dari seluruh orang yang diundang ke rumah itu ada satu yang hasad kepada kita tuh. Akhirnya kemudian entah suami yang kena atau istri yang kena, atau dua-duanya kena kan gitu. Makanya kalau ngundang orang itu juga kita harus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita jangan terkena penyakit hasad, ya, atau dihasadi orang.
Dengan cara apa? Bertawud kepada Allah, baca muawwidhataini, supaya jangan orang-orang yang datang itu membawa penyakit hasad kepada kita. Itu sering terjadi itu. Lah itu sekali lagi bahwa cara mengobatinya adalah dengan kurma. Dan tadi saya sudah jelaskan, kurma apa saja bisa. Tapi kalau ada kurma ajwa lebih baik lagi, gitu maksudnya. Kalau ada kurma ajwa maka lebih baik lagi. Maka dari sekarang konsumsi kurma itu, simpan banyak-banyak di rumah itu kurma. Kita bisa konsumsi dengan niat supaya kita terhindar dari berbagai macam racun dan berbagai macam sihir. Dan kurma sendiri adalah makanan yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.